Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Kita kembali lagi sama Bapak Ibnu Sina Fauzan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji. Namun sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca doa surat Al-Fatihah ya. Kita doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ada ya semua? Di sini sehat semua kan ya? Meskipun belajar dari rumah, nggak patah semangat kan ya? Nggak patah, alhamdulillah. Semoga walaupun kita belajar di rumah, kita masih diberikan sama Allah semangat untuk belajar dan semoga berguna untuk lingkungan masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji. Kira-kira apa aja sih sifat-sifat terpuji? Siapa yang tahu sifat terpuji? Oke, betul, tawadhu. Kemudian ada lagi ikhlas. Kemudian ada lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada yang namanya apa? Kerja keras. Ya, betul. Sifat kerja keras itu sangat penting. Yang kelima, kira-kira apa nih yang kelima nih? Ada yang tahu? Yang kelima adalah sabar. Oke. Kita masuk ke bagian yang pertama. Sifat tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu bukan kita mengambil wudhu, bukan, tetapi tawadhu ini bersifat rendah hati. Nah, rendah hati ini apa? Rendah hati ini tidak sombong. Jangan sampai adik-adik semua memiliki sifat sombong, tapi adik-adik harus memiliki sifat yang rendah hati atau tawadhu. Nah, sifat rendah hati itu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena manusia ini memiliki jiwa sosial, yang mana jiwa sosial itu memerlukan sifat rendah hati agar dapat diterima oleh orang lain. Nah, sifat rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Sifat rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat fitrah, dan kalau jika kita mampu kita tunaikan ibadah haji. Nah, itu adalah bagian dari rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun rendah hati kita kepada sesama makhluk hidup yaitu dengan kita tidak menyombongkan diri apa yang kita punya. Baik itu kita lebih baik dibandingkan orang lain, tetap kita harus bersifat rendah hati, seolah-olah kita tuh lebih rendah dibandingkan lawan bicara kita. Nah, itu adalah sifat dari tawadhu. Ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah sifat ikhlas. Nah, sifat ikhlas ini jarang orang yang sangat menguasai sifat ikhlas ini. Ibarat kata sifat ikhlas ini kita seperti membuang sampah, yang mana kita tidak akan mengingat-ingat kembali apa yang kita buang itu. Nah, sama juga dengan sifat ikhlas. Ketika kita memberi kepada seseorang, kita jangan sampai kita mengingat-ingat apa yang kita kasih terhadap orang itu, agar menjadi pahala dan amal ibadah yang baik kepada kita semuanya. Yaitu adalah sifat ikhlas. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari kita sebagai hamba. Nah, hamba bagaimana layaknya hamba itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menduakannya ataupun mengingkari hal tersebut. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu kita bisa tunaikan dengan doa kepada Allah,
meminta pertolongan melalui doa, baik itu dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan senang, seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari sifat terpuji, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Adapun yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras. Nah, kita harus memiliki sifat kerja keras. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena orang yang malas pasti bakal tergilas. Kenapa tergilas? Karena dia akan terlewati zaman yang kerja. Nah, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Mansaro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada tempatnya maka ia akan sampai pada tempatnya itu juga. Jadi adik-adik semua, jika adik-adik ingin mencita-citakan sesuatu, misalkan kamu mencita-citakan sebagai dokter, maka berusahalah belajarlah seperti kamu ingin menjadi dokter. Misalkan belajar IPA dengan baik, terus gimana cara ngobatin orang dengan baik. Lewat online pun bisa, kita lihat, bisa searching di dalam dunia sekarang ini, kita bisa searching apa-apa lewat Google, bisa searching di situ tentang ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari kerja keras. Nah, ada yang terakhirnya sangat penting, yang mana kita harus lakukan setiap hari, yaitu sabar. Kita menghadapi cobaan yang begitu banyak, kita harus sabar. Kita mendapati musibah, kita harus sabar. Karena apa? Sabar itu memang pahit, tetapi ketika kita sudah selesai dari kesabaran itu, kita akan mendapatkan kenikmatan yang begitu manis. Kayak gitu. Sampai sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Sebelum kita tutup pada materi pada hari ini, saya akan memberikan manfaat-manfaatnya. Mungkin kita bisa lihat manfaatnya di sebelah sini ya. Ini adalah manfaat kita belajar tentang sifat-sifat terpuji. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya, ada semuanya ya. Nah, itulah sifat-sifat terpuji. Oke, sebelum kita tutup pada mata pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menjalankan sifat-sifat terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Billahi taufiq wal hidayah, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran ala ihtimamikum wastimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.